Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Iren. Makasih ya Mbak Iren. Apakah metode unschooling memungkinkan kita untuk mix and match dengan metode lain? Jadi metode unschooling dipakai untuk subjek-subjek tertentu saja. Lalu kalau unschooling itu salah satunya nggak memilih ada legalitas ya Kak? Kalau misalnya anak-anak ternyata minat bakatnya mengarah ke suatu pekerjaan yang memerlukan tanda legalitas ijazah untuk masuk ke dalamnya gimana Kak? Oke. Gini ya Mbak Iren. Pertama, unschooling itu nggak bisa dicampur. Karena unschooling itu children driven. Anak yang pegang kendali. Anak mau belajar apa, kapan, bagaimana, di mana, dengan siapa, itu semua dikendalikan oleh anak. Jadi kalau metode lain itu masih ada turut campur orang tua. Jadi jelas itu nggak bisa dicampur. Kecuali mungkin maksudnya Mbak Ramona pakai ekletik. Jadi ketika belajar pelajaran yang akademis pakai metode lain, lalu yang hal-hal berbau minat itu pakai unschooling mungkin. Maksudnya begitu kali ya. Tapi yang pasti kalau unschooling kayak kami itu nggak bisa dicampur. Jadi kami membebaskan anak-anak untuk belajar apa, kapan, bagaimana, di mana, dengan siapa tuh anak-anak yang tentuin. Misalnya waktu anak-anak kecil mereka kepengen belajar robotik, ayo belajar robotik di mana? Saya tawarin, ada tempat les nih, mau nggak? Mau, oke. Terus ternyata nggak cocok, oke berhenti berhenti. Terus pengen belajar yang lain sama temen saya, ya udah itu terserah dia gitu. Jadi perjalanan anak-anak untuk belajar tuh emang macam-macam banget sih, karena namanya unschooling kan sesuai mereka. Mereka tiba-tiba mau switch ya udah diikutin aja gitu. Nah kalau ekletik itu kan bisa comot-comot, misalnya eh, dengan gaya narasi atau menulis halusnya Charlotte Mason, dengan permainan-permainannya Montessori, dengan olah rasanya Waldorf, dengan apa segala macam tuh bisa bisa dicampur-campur gitu. Dan itu yang sangat umum dipakai sama teman-teman homeschooler. Terus kalau soal unschooling itu nggak pakai legalitas, mungkin maksudnya unschooling nggak pakai ijazah kali ya. Karena kalau unschool itu udah legal sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas, bahwa kita diakui oleh negara sama seperti anak sekolah formal dan anak PKBM. Cuma negara belum memfasilitasi homeschooler sehingga kita masih harus merujuk ke PKBM. Untuk apa? Untuk dapat NISN. Kalau nggak dapat NISN gimana? Nggak apa-apa, cuma negara mendata bahwa anak-anak yang tidak terdata tidak punya NISN adalah anak-anak putus sekolah. Sementara anak homeschool kan bukan anak putus sekolah. Adalah anak-anak yang belajar mandiri dan sebagian merasa tidak perlu punya ijazah, kan gitu. Nah, unschooler yang pakai ijazah banyak, saya salah satunya. Homeschooler yang pakai metode lain tapi nggak punya ijazah karena merasa nggak perlu juga banyak. Nah sekarang kalau saya tanya, kenapa nggak perlu ijazah? Ya emang kalau pertanyaan itu ditanya ke saya akan jawab karena eh, konten di dalamnya saya nggak perlu. Tapi saya perlu kertasnya. Untuk apa? Untuk birokrasi. Kita masih tinggal di Indonesia. Tiba-tiba nanti perlu, kan repot ngurusnya. Bapak angkat saya itu pernah pesen bikin ijazah tuh nggak kayak bikin ATM yang sehari jadi. Maka kalau emang bisa diurus dari sekarang, diurus aja dulu. Mengingat ijazah paket A ke paket B harus 3 tahun, sorry, ikut ujian paket A minimal 12. Ada sih PKBM yang terima 12 kurang gitu. Terus jarak ujian paket A ke paket B itu minimal 3 tahun. Paket B ke paket C minimal 3 tahun juga.
Jadi bayangkan kalau nggak ikut ujian, tiba-tiba perlu, berapa lama dibutuhkan untuk punya ijazah paket C? Karena untuk tiba-tiba bikin ujian pakai ijazah paket C, tetap akan ditanya ijazah paket B-nya mana. Untuk bikin ijazah paket B ditanya ijazah paket A-nya mana. Jadi kalau saya lebih memilih mendingan diurus dari sekarang. Waktunya ujian ya ujian aja, masalah nanti mau dipakai atau enggak ya urusan nanti gitu. Jadi kalau dibilang unschooler nggak pakai legalitas itu agak rancu, agak bingung, nggak tahu. Mungkin Mbak Iren perlu cek lagi sama sumber yang menyatakan kayak gitu. Terus kalau misalnya unschooler nggak pakai ijazah, nggak juga, karena unschooler secara umum homeschooler, secara khusus unschooler. Ijazah atau enggak tuh nggak ada urusan. Itu tergantung kebutuhan masing-masing. Ada keluarga yang tetap kekeh nggak mau, ya nggak apa-apa juga. Kalau saya merasa daripada repot di belakang, mendingan repot di depan. Intinya sih gitu. Jadi semoga nggak salah kaprah lagi ya Mbak Iren soal unschool, metode lain, terutama dengan ijazah dan legalitas. Makasih Mbak Iren pertanyaannya. Kalau memang kurang jelas, boleh DM saya, boleh inbox saya, boleh kirim pertanyaan lanjutan, nanti kita diskusi. Makasih, bye.